Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Ismanti, NIM 21201001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IoT Connectivity for Firebase. Apa sih Firebase? Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah pekerjaan mobile apps developer. Dengan adanya Firebase, apps developer bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Firebase adalah kombinasi dari banyaknya layanan cloud termasuk pemesanan instan, autentikasi pengguna, database real-time, penyimpanan, hosting, dan sebagainya. Sistem cloud Firebase menyediakan data enkripsi SSL penularan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Firebase ada 6, yaitu Firebase Analytics, Firebase Cloud Messaging dan Notification, Firebase Authentication, Firebase Remote Config, Firebase Real Time Database, yang keenam yaitu Firebase Crash Reporting. Firebase Analytics merupakan salah satu fitur pada Firebase yang digunakan sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Koleksi data pun bervariasi. Fitur ini mempunyai kelebihan yang memungkinkan kita untuk bisa membuat segmentasi user berdasarkan user attribute. User attribute merupakan suatu parameter yang bisa digunakan sebagai filter yang bertujuan untuk reporting dan notifikasi. Yang kedua yaitu FCM atau Firebase Cloud Messaging, yaitu menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun antar device sehingga dapat mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya. Yang ketiga yaitu Firebase Authentication merupakan salah satu layanan back-end fitur Android dan iOS SDK yang mudah digunakan dan tampil interface yang siap pakai untuk mengautentikasi pengguna ke aplikasi yang dibuat. Firebase Authentication mendukung autentikasi menggunakan nomor telepon, sandi, penyedia identitas, gabungan populer seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Yang keempat yaitu Firebase Remote Config. Firebase Remote Config merupakan layanan code yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku dan tampilan aplikasi tanpa mengharuskan pengguna untuk mendownload update aplikasi. Yang kelima yaitu Firebase Real-Time Database merupakan database yang di-host melalui code. Data disimpan dan dieksekusi dalam bentuk JSON dan disinkronkan secara real-time ke setiap user yang terkoneksi. Hal ini berfungsi memudahkan dalam mengelola suatu database dengan skala yang cukup besar. Yang terakhir yaitu Firebase Crash Reporting merupakan alat pelaporan error real-time yang membantu memprioritaskan dan memperbaiki error paling signifikan berdasarkan dampak pada pengguna asli. Crashlytics juga terintegrasi dengan mudah ke aplikasi Android, iOS, macOS, tvOS, dan watchOS. Selanjutnya yaitu ada IoT atau Internet of Things merupakan salah satu tren terbaru dalam dunia teknologi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu hal besar di masa depan. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT dapat menggabungkan antara benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan berkomunikasi. Sederhananya, dengan IoT, benda-benda fisik di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dengan menggunakan bantuan jaringan dan internet. Dengan adanya IoT ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena kita mampu mengontrol dari jarak jauh kondisi rumah kita. Tantangan utama dalam IoT yaitu
menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi, seperti bagaimana mengolah data yang diperoleh dari peralatan elektronik melalui sebuah interface antara pengguna dan peralatan itu. Sensor yang dikumpulkan data mentah fisik dari skenario real-time dan mengkonversikan ke dalam mesin format yang dimengerti sehingga akan mudah dipertukarkan antara berbagai bentuk format data atau things. Selanjutnya yaitu ada DHT, sensor DHT11. Sensor DHT11 merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembapan. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik, apalagi diganding dengan kemampuan microcontroller Atmega 8. Produk dengan kualitas terbaik, respon pembacaan yang cepat, dan kemampuan anti-interface dengan harga yang terjangkau. DHT11 memiliki fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi ini disimpan dalam OTP program memori sehingga ketika internal sensor mendeteksi suatu suhu atau kelembapan, maka modul ini membaca koefisien sensor tersebut. Ukuran yang kecil dengan transmisi sinyal hingga 20 meter membuat produk ini cocok untuk banyak diaplikasikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.